Baiklah, kita menuju ke bab kedua, yaitu keputusan yaitu jalan menuju kuasa. Manusia dilahirkan untuk hidup dan bukan untuk mempersiapkan hidup. Boris Paternak. Nah, dalam bab ini kita poin-poinnya saja karena banyak ya. Kesel cuy baca. Langsung poin-poinnya saja. Lanjut. Nah, maksud dari bab ini adalah intinya mengenai keputusan. Keputusan itu kita harus benar-benar putus, gak bisa mengulangi atau mengingkarinya intinya. Nah, lanjut. Nah, kita dalam menjalani kegiatan sehari-hari kita harus menciptakan keadaan. Itu bukan keadaan itu keadaan itu itulah diciptakan manusia. Nah, dalam hal itu manusia harus kita berpikir jangka panjang, bukan berpikir esok atau 1 tahun, melainkan kita berpikir mengenai 10 tahun ke depan. Nah, keputusan kita hari ini, hari besok, dan seterusnya itu menentukan masa depan kita. Jadi manusia itu bukan menciptakan keadaan, tapi keadaan itulah ciptaan manusia intinya. Lanjut. Nah, ini tidak ada yang dapat menentang kemauan manusia yang berani mempertaruhkan bahkan keberadaannya demi maksud yang dinyatakannya. Ya, ini memperkuat maksud dari keputusan itu. Keputusan itu berasal dari kata putus kayak tali diputus, itu nggak bisa nyambung lagi. Jadi apabila saya sudah memutuskan, misalkan saya akan melakukan diet atau olahraga setiap harinya 1 kali 5 menit contohnya. Jadi kita itu sudah memutuskan putus bahwa besok saya hari ini olahraga, kalau tidak maka kita mengingkari keputusannya tersebut. Nah, itu kalau kita mengingkari keputusan itu namanya bukan keputusan. Keputusan itu sudah harus kuat, gak boleh diingkari. Nah, dalam keputusan kita tentunya sulit kita membuat keputusan penting, maka dari itu kita bisa berlatih memutuskan. Seperti makan, kita akan memutuskan makan apa, kita harus lakukan. Jadi kita berlatih dengan keputusan kecil. Contohnya ditawari makan A atau makan B, kita bisa memutuskan makan A. Kita ditawari kegiatan piket, misalkan milih hari Senin, Selasa, atau Rabu, atau hari apapun, kita bisa memutuskan hari apa dan alasannya apa. Kita harus melatih keputusan kecil sehingga apabila ada keputusan besar yang datang, kita sudah terbiasa membuat keputusan, dan kita juga harus berkomitmen dengan keputusan tersebut. Lanjutnya, ya ini banyak ya babnya. Jadi apabila ingin bacanya sendiri, Anda bisa cari sendiri di internet, banyak beredar bukunya ya.
Awaken Kian Within dari Anthony Robbins. Oke, lanjut ya. Menyangkut segala inisiatif dan penciptaan, ada sesuatu kebenaran mendasar bahwa begitu seseorang benar-benar berkomitmen, sang pemelihara pun akan berkarya. Dari Johann Wolfgang von Goethe. Nah, dari sini kita Tuhan itu tidak akan mengingkari keputusan kita dan usaha kita yang berkomitmen, yaitu dengan berusaha secara sungguh-sungguh, maka sang pencipta pun akan berkarya. Nah, itu Tuhan itu tidak buta ya, jadi kalau kita berusaha benar-benar maka akan ada jalannya. Nah, ini berkomitmen pada sesuatu dengan sesungguh-sungguhnya dan mengambil keputusan sejati, artinya berkomitmen untuk mencapai suatu hasil, lalu mendorong diri dari segala kemungkinan lainnya. Nah, itu komitmen sejati ya. Lanjut. Di momen-momen Anda mengambil keputusan, itulah takdir Anda dibentuk, atau di Robbins. Nah, inilah yang saya jelaskan tadi, di mana keputusan kecil itu menentukan takdir kita ke depannya. Jadi takdir itu adalah kumpulan dari keputusan-keputusan kita di setiap harinya, menurut Anthony Robbins. Dan ini adalah ketiga keputusan yang mengendalikan takdir Anda. Nomor 1, keputusan Anda tentang di mana Anda seharusnya mengarahkan fokus Anda. Jadi fokus Anda kemana, itu arahnya. Kemudian keputusan Anda tentang apa makna segalanya bagi Anda. Setelah Anda melakukan fokus, apa yang bermakna bagi Anda. Ketiga, keputusan Anda tentang apa yang seharusnya Anda lakukan untuk menciptakan hasil-hasil yang Anda inginkan. Setelah fokus, apa yang fokus, setelah tahu apa yang Anda inginkan, kemudian Anda mencari keputusan-keputusan yang seharusnya Anda lakukan untuk memperoleh hasil tersebut. Oke. Lanjut, tidak ada fakta yang lebih membesarkan hati daripada kemampuan mutlak seorang untuk mengangkat kehidupannya dengan upaya sadar. Henry David Thoreau. Nah, keputusan kita itu adalah sadar dari keputusan kita, maka akan mengangkat kehidupannya dengan upaya sadar. Itu kita lebih bahagia atau lebih bangga bahwa saya merubah kehidupan saya menjadi lebih baik. Itu akibat dari keputusan masa lalu saya. Dengan sadar itu kita lebih rasanya senang karena kita memutuskannya dengan sadar, tidak mengikuti arus. Ketika arus mengalir saja sesuai kondisi, itu disebut di buku ini disebut sindrom Niagara, yaitu kita mengalir mengenai keadaan keputusan orang lain sampai tidak tahu bahwa di depannya itu adalah air terjun yang sangat besar. Lanjut. Saya tidak berkecil hati sebab setiap upaya keliru yang disadari adalah satu lagi langkah maju. Thomas Edison. Nah, di bagian ini itu dalam mengambil keputusan setiap harinya, yang kecil-kecil maupun yang sedang, maka jangan takut mengambil keputusannya. Karena apa? Karena keputusan yang salah pun itu bermakna bagi Anda. Anda akan mengetahui bahwa yang A lakukan
itu salah, maka Anda tahu salahnya itu di mana dan Anda akan belajar dari keputusan tersebut. Jadi apabila ada keputusan sesuatu yang datang yang mirip atau sama, Anda tahu akan memilih jalan yang benar. Jadi jangan takut upaya keliru, karena kekeliruan itu juga akan bermanfaat bagi Anda. Itu jadi bahan pembelajaran. Lanjut. Nah, ini sukses itu sebenarnya adalah hasil dari pertimbangan yang baik. Pertimbangan yang baik adalah hasil dari pengalaman, dan pengalaman yang itu seringkali merupakan hasil dari pertimbangan buruk. Jadi sukses itu dari pengalaman. Pengalaman itu biasanya dari keputusan-keputusan yang hasil yang buruk. Jadi kita belajar dari satu yang buruk sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, entah akan kita temukan jalannya atau kita buat jalannya, Hannibal. Nah, kita dalam ini itu apabila ingin sesuatu dan tidak ada jalannya, maka kita akan buat jalannya sendiri. Jadi kita akan memikirkan solusi sendiri apabila tidak ada jalannya. Lanjut. Lanjut. Nah, bagian ini adalah menjelaskan dari founder dari Honda di Jepang, dimana agar sukses Anda harus mempunyai fokus jangka panjang. Ya, dalam hal bagian ini bercerita mengenai Honda. Honda itu sebenarnya nama diambil dari nama pemilik, foundernya. Dia itu fokusnya, visionnya itu jangka panjang. Dari saat belum ada sepeda motor, dia itu adalah menciptakan sepeda motor. Nah, di mana yang lain meragukan, itu dia tetap melakukannya. Jadi dia itu punya visi jangka panjang. Jadinya Honda itu terkenal dimanapun akan sepeda motornya. Lanjut. Nah, ini suatu keyakinan yang telah saya kembangkan untuk menopang saya melalui masa-masa yang luar biasa sulit adalah penundaan Allah bukanlah berarti penyangkalan Allah. Seringkali apa yang tampaknya mustahil dalam jangka pendek menjadi sangat mungkin dalam jangka panjang. Nah, inilah kelanjutan dari tadi, fokus jangka panjang. Anda itu apabila sekarang itu sangat sulit untuk pencapaian masa depan Anda yang Anda inginkan, bukan berarti itu penyangkalan dari Tuhan. Nah, mustahil jangka pendek bukan berarti mustahil untuk jangka panjang. Apabila kita akan terus berusaha komitmen dan dari sesuai keputusan setiap harinya, kalau saja Anda ulet. Nah, inilah kerahkan kuasa keputusan. Ini dari buku ini itu pertama, ingatlah kuasa sejati dari mengambil keputusan. Inilah alat yang dapat Anda gunakan setiap momennya untuk mengubah seluruh kehidupan Anda. Begitu Anda mengambil keputusan baru, Anda gerakkan sebab akibat, arah dan tujuan baru bagi kehidupan Anda. Selanjutnya, 2. Sadarilah bahwa langkah terberat dalam mencapai apapun adalah membuat komitmen sejati, keputusan sejati. Melaksanakan komitmen Anda seringkali jauh lebih mudah daripada keputusan itu sendiri. Maka ambil keputusan Anda dengan cerdas, tapi jangan lama-lama. Jangan terpuruk dengan pertanyaan mengenai bagaimana atau apakah Anda sanggup melaksanakannya. Studi telah menunjukkan bahwa orang yang paling sukses itu mengambil keputusan mereka dengan cepat karena mereka pada jelas bahwa nilai-nilai mereka dan apa yang benar-benar mereka inginkan bagi kehidupan mereka. Nah,
aturan penting yang saya lakukan bagi diri sendiri adalah tidak pernah meninggalkan satu keputusan tanpa terlebih dahulu mengambil tindakan spesifik menuju realisasinya. 3. Sering-seringlah mengambil keputusan. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, yaitu berlatihlah mengambil keputusan. Semakin banyak keputusan yang Anda ambil, semakin baiklah Anda mengambilnya. Otot itu menjadi kuat ketika digunakan. Demikian juga otot mengambil keputusan Anda. Kerahkan kuasa Anda sekarang juga dan mengambil keputusan yang selama ini Anda tunda-tunda. Anda tak akan menyangka energi dan kegembiraan yang tercipta dalam kehidupan Anda. 4. Belajarlah dari keputusan Anda. Ya, tadi jangan takut salah mengambil keputusan Anda. Tidak mungkin hal ini dielakkan. Terkadang Anda pasti gagal apapun yang Anda lakukan. Ketika yang tak terelakkan itu terjadi. Daripada menghukum diri sendiri, belajarlah sesuatu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kebaikan dari semua ini, apakah yang bisa aku pelajari dari sini. Kegagalan itu mungkin saja merupakan karunia tersamar yang tak disangka-sangka kalau Anda menggunakannya untuk mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. 5. Tetaplah berkomitmen terhadap keputusan Anda, tapi tetaplah fleksibel dalam pendekatan Anda. Nah, dalam ini kita itu juga harus fleksibel. Fokus jangka panjang, keputusan A itu agak melenceng, kita juga harus tidak sesuai dengan visi jangka panjang, maka kita juga harus fleksibel. Setelah Anda putuskan apa yang ini jadi siapa, misalnya jangan berhenti pada sarana untuk menciptakannya. Tujuan akhirnya yang Anda kejar terlalu sering dan memutuskan apa yang mereka inginkan bagi kehidupan mereka. Orang-orang memilih cara terbaik yang mereka ketahui saat ini. Mereka buat peta, tapi kemungkinan tidak tetap terbuka terhadap rute alternatif yang dapat lebih cepat. Janganlah kaku dalam pendekatan Anda. 6. Nikmatilah mengambil keputusan. Nah, kita harus senang mengambil keputusan ya. Harus Anda ketahui bahwa setiap momennya, keputusan yang Anda ambil itu dapat mengubah jalan kehidupan Anda selamanya. Lanjut. Kehidupan adalah petualangan berani dan atau bukan apa-apa. Helen Keller. Nah, ini menggambarkan bahwa kehidupan itu adalah keputusan, kumpulan dari keputusan-keputusan yang diambil. Jadi Helen Keller ini berkata bahwa kehidupan adalah petualangan yang berani atau bukan apa-apa. Artinya bukan kehidupan ya. Lanjut. Oke, itu selesai untuk bab kedua ya. Cukup panjang, jadi saya ambil langsung poin-poin saja. Terima kasih sudah datang. Sampai jumpa.